Halo Sobat Genvest, ketemu lagi bersama saya di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas secara komprehensif sektor consumer, tentunya bersama Equity Research Analyst dari CGS International Sekuritas Indonesia, Johan Ong. Selamat sore, Johan. Sore, halo. Gimana kabarnya nih? Baik, Mas Vino gimana? Baik. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung aja ngobrol sama Johan ya. Jadi seperti yang sempat di-mention oleh Johan bahwa sebelum pemilu ini melakukan survei ya ke wilayah Jawa Timur. Nah, kira-kira yang ditemukan Johan ini seperti apa nih untuk memberikan gambaran nih ke Sobat Genvest terkait dengan sektor consumer secara umum gitu. Mungkin untuk memberikan informasi dulu di depan, surveinya itu dilakuin di beberapa kota Tier 2 dan Tier 3 di Jawa Timur. Responden kita ada 50-60 orang dan kebanyakan adalah lower income. Hampir 50% adalah pekerja pabrik dan sisanya itu ada petani, ada penjual di pasar, dan ada orang-orang others lah masuk segmennya. Dari hasil survei ini kita ngelihat bahwa konsumsi ini sangat lemah karena adanya down trading. Down trading ini dibilang ada dari sisi pembeli dan penjual. Dari sisi pembeli ngerasa semua bahan-bahan pokok, terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu sangat-sangat mahal. Dan yang kedua dari sisi penjual, mereka ngerasa kalau omset mereka itu berkurang karena pembelian dari masyarakat itu berkurang setiap pembelian. Mereka nggak nyebutin turunnya dari berapa ke berapa, tapi sekarang itu katanya pembelanjaan cuma range 10-15 ribu aja. Daya beli yang lemah ini itu ada hubungannya sama subsidi bansos yang diberikan oleh pemerintah juga. Karena dari misal data yang kita dapetin, misalnya kalau kita baca dari koran, itu kan untuk misalnya bantuan pangan karena cuaca El Nino, masing-masing keluarga mendapatkan 400.000. Tapi nyatanya waktu di masyarakat mereka bisa dapatnya kurang dari itu karena di daerah Jawa Timur di tempat kita survei itu mereka dapatnya sudah bukan bentuk kartu yang bisa digunakan di kios, tapi dapatnya itu uang cash. Karena dapatnya itu uang cash, dapatnya tidak sejumlah yang kita tahu. Nah, adanya leakage bansos ini yang mungkin ada di sana dan di sini, jadinya menyebabkan bansos yang didapatkan masyarakat juga berkurang, sehingga mereka juga nggak bisa bayar untuk kebutuhan pokok mereka, karena harga-harga kebutuhan pokok emang melonjak. Dari harga BBM naik tahun September 2022, lalu ada harga beras mahal, harga minyak mahal. Harga-harga barang itu meskipun naiknya tidak terlalu signifikan, tapi buat mereka yang pendapatannya cuma sebesar UMR atau kurang dari UMR dan kenaikannya cuma 3% setahun tahun ini, itu sangat tidak mencukupi. Waktu survei kita kan juga ngamatin penjual di pasar lah. Itu ada satu ibu-ibu nawar, mungkin ini pernah ke ibu-ibu juga ya. Dia nawar waktu beli tomat. Beli tomat dibuka harganya 5.000 buat 250 gram. Tapi ibunya nawar, jadi 2.500 aja buat 100 gram. Sebenarnya kan kalau dihitung per gramnya jatuhnya jadi lebih mahal. Tapi karena mungkin dompet yang mereka punya juga terbatas, jadi ya udah mereka belinya secukupnya, beneran secukupnya aja. Dari situ kita juga bisa ngelihat kalau di pasar penjual ayam itu lebih sepi daripada penjual sayur. Kenapa itu? Karena harga bahan-bahan kan sudah mahal. Jadi kayak yaudah yang dari sebelumnya makan ayam bulan Februari itu jadinya diet dulu lah makan sayur, dikurangin konsumsinya untuk mungkin nge-offset harga beras yang sangat mahal pada waktu itu. Ya, jadi kondisinya memang masih cukup lemah ya kalau untuk di masyarakat bawah. Nah kira-kira kondisi tersebut tuh kira-kira dampak terhadap mungkin kinerja emiten di sektor consumer akan seperti apa nih, Johan? Dari pengamatan kita sih, para konsumen ini menjadi lebih price sensitif. Karena kita juga sempat tanya kayak apakah ada perubahan brand beberapa bulan terakhir. Waktu ditanya di depan pada jawab enggak, kayak sama aja. Misalnya sabun mandi pakai apa? Lifebuoy. Samponya apa? Zinc. Sabun cucinya apa? Soclean. Tapi setelah ditanya lebih dalam, sebenarnya ada perubahan, dan perubahan itu pengaruhnya karena harga. Misalnya sabun mandi, masa sih Pak nggak ganti
ganti sih Mbak, jadinya ke Nuvo. Kalau misalnya dilihat kan harga Lifebuoy sama Nuvo emang ada perbedaannya, ada premium di Lifebuoy-nya. Sampo juga yang laku Zing itu juga merek dari Wings, harganya itu 1000-an satu saset bisa dapat 4. Jadi harga-harga barang yang lebih murah karena dompet mereka juga terbatas, jadi lebih laku sih untuk sektor-sektor konsumen. Banyak yang beralih ke Wings ya, tapi kalau kita lihat di bursa kan Wings belum IPO listed belum listed ya. Jadi mungkin ada pesaingnya yang udah listing, Unilever gitu misalnya, itu mungkin dampaknya malah akan sebaliknya karena ada peralihan atau gimana? Mungkin sih ada resiko dari boykot juga kan, dari boykot penjualan mereka sudah berkurang, lalu dibawa ke sini, mereka misalnya sudah ganti brand saat boykot, lalu kerasa cocok dengan harga yang lebih murah, tak ada resiko kalau mereka jadinya udah nempel tuh sama misalnya brand yang alternatif brand, misalnya dari Lifebuoy, dari Rinso, ada pilihan brand-brand lain yang harganya lebih terjangkau dan mereka juga oke-oke aja ternyata sama kualitasnya. Tentunya ini ya bisa dampaknya ya bisa positif bisa negatif lah, tergantung produk ya, karena price sensitif tadi. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan sektor consumer. Tadi Joan udah sempat mention ya bahwa dengan kondisi tadi ya, beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Joan, tim riset CGS ya internasional itu merekomendasikan netral ya untuk sektor ini. Nah, kira-kira di tengah rekomendasi netral ini ada nggak saham yang dijagokan atau menjadi pilihan ya, dan kira-kira kenapanya gitu? Sekarang kan pandangan kita ke sektor konsumer sendiri masih netral. Untuk sahamnya kita mencari saham yang valuasinya menarik. Sekarang yang kita lihat itu ada Mayora, karena valuasi dari Mayora sendiri sudah sangat menarik. Dia divaluasi di 16 kali price to earnings dibandingkan sektornya di 19 kali. Jadinya itu yang kalau kita disuruh milih untuk sektor yang pandangannya netral ini, kita pilihnya Mayora karena valuasinya menarik. Jadi itu ya Sobat Genpes, obrolan kita terkait dengan sektor consumer. Jadi memang kalau boleh sedikit saya simpulkan ya tadi dari obrolan saya dengan Joan, ini daya beli di bawah ini memang masih cukup struggle ya, dan bisa masih membuat mungkin emiten-emiten di sektor consumer ini masih agak susah ya untuk membukukan growth yang lebih tinggi lagi gitu. Dan juga tadi udah di-mention oleh Joan ya bahwa di sektor consumer ini ada satu saham yang secara valuasi sangat menarik, yaitu Mayora, yang mungkin teman-teman investor bisa dijadikan salah satu alternatif ya, misalnya mau invest di saham-saham sektor consumer. Oke Joan, thank you ya untuk obrolannya di kesempatan kali ini. Jadi semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat ya untuk Sobat Genpes semua. Sekian podcast Berani Berinvestasi di kesempatan kali ini bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube resmi kita CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? See ya!